Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video cerita dari Sri Arika. Pada siang hari ini, saya ingin menceritakan sebuah pengalaman pribadi saya pada saat saya masih berumur sekitar 8 tahun. Dan saya masih ingat sampai saat ini. Di mana waktu itu saya kan tinggal di rumah kontrakan ya. Jadi namanya kontrakan itu kan banyak kontrakan-kontrakan yang lainnya ya. Nah, di sebelah rumah saya itu terdapat seorang wanita simpanan istri muda. Simpanan dari laki-laki yang sudah mempunyai istri. Nah, namanya ya maaf ya saya samarkan ya. Namanya itu Ceria. Saya memanggilnya Tante. Tante Ceria ini itu manis sekali orangnya. Dan suami yang sudah memiliki istri itu tergila-gila padanya. Jadi kami sering melamun melihatin dia itu. Kok manis sekali ya. Perasaan jelek gitu. Tapi kok kita melihatnya itu tidak mau berkedip mata kita. Ternyata Tante Ceria ini memiliki macam-macam susu di tubuhnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu susu semua. Dan yang paling mengerikan, dia membocorkan rahasia. Karena memang bocor mulutnya ya. Dia memanggil kami. Kami itu masih sekitar umur-umur masih kecil ya. Masih kelas-kelas SD lah ya, antara kelas 5, kelas 6 kita kan udah mengerti ya, udah ingat apa dikatakan. Dia selalu bercerita. Nah kebetulan saya juga punya kakak ya, Ayu, kakak sepupu yang tinggal bersama saya. Nah dia memanggil kami bercerita kalau dia memiliki sebuah susu yang sangat mematikan sekali buat laki-laki, yaitu susu Intan Vagina. Jadi dia berkata kalau mohon maaf ya, ini hanya cerita saya ya. Di vagina dia itu dia masukkan sebuah susu intan yang membuat laki-laki tidak akan berpaling darinya. Nah, itu dia bocorkan kepada saya dan juga kepada kakak sepupu saya. Dengan tujuan dia itu membuat lucu ya, tapi memang benar. Dia melakukan itu. Sehingga orang melihatnya itu manis sekali, apalagi suaminya. Kata dia, suaminya itu tidak akan berpaling darinya karena dia memiliki susu Intan Vagina. Jadi dia berkata susu itu akan dikeluarkan dia setiap malam bulan purnama dan dicuci kemudian dimasukkan lagi. Tapi dia tidak bercerita di mana dia mengambil susu itu. Dan cerita ini baru saya ingat. Tante Ceria itu baik sama kami. Walaupun dia seperti itu, dia baik. Dia menceritakan keadaan dirinya apa adanya. Dan memang dia memiliki suami ya, memang ganteng sekali gitu. Nah, dia walaupun dia tinggal di rumah kontrakan tapi semua kebutuhannya dipenuhi suaminya. Dia banyak emasnya, banyak uangnya, semua. Tapi memang dasarnya dia manis karena dia dagunya belah, hidungnya mancung, matanya bagus ya. Memang pada dasarnya dia manis, ditambah lagi susu yang ada di tubuhnya, maka semakin manis lah dia. Tapi itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kita tidak boleh menggunakan susu. Nah, Tante Ceria ini dia memasang susu di bagian-bagian tubuhnya, terutama vaginanya. Dia memiliki susu intan. Dagunya yang memang sudah belah, dia pun pasang susu di sana. Jadi setiap orang yang melihatnya itu melongo gini. Cantik sekali. Jadi seperti itu. Nah, saya dengar cerita lagi setelah saya di Batam ya, puluhan tahun yang lalu. Saya tanya sama teman saya, apa kabarnya Tante Ceria yang dulu sebelah rumah saya. Ternyata dia bercerai dengan suaminya, walaupun dia sudah menggunakan susu itu. Jadi ternyata susu itu ada masa expirednya. Mungkin dia tidak memperpanjangnya atau gimana ya. Pokoknya dia sekarang itu hidup sendiri, tanpa seorang anak, tanpa seorang suami. Jadi kasihan sekali ya. Walaupun awalnya dia bahagia, banyak uangnya, banyak hartanya, tapi akhirnya dia hidup sendiri. Mungkin dia melanggar pantangan dari susu itu, sehingga dia hambar gitu. Dan saya dengar cerita lagi kalau Tante Ceria sekarang sudah membuang semua susu-susunya yang ada di tubuhnya, karena dia udah tua ya. Ya dulu aja saya berumur 8 tahun ya, bagaimana sekarang gitu kan.
Dulu dia berumur sekitar 40 tahun lah. Jadi bedanya jauh sama saya, memang dia sudah tua ya. Jadi dia sudah membuang semua susu di tubuhnya. Jadi dia sangat kelihatan keriput sekali, cute sekali, itu kata teman saya yang masih tinggal di Palembang. Nah, mudah-mudahan Tante Ceria bertobat ya, istilahnya karena usia sudah tua, mungkin dia fokus ke agama, ke ibadah gitu. Yang mudah-mudahan seperti itu. Walaupun dia hidup sendiri, mungkin dia ada dari anak-anak adiknya, anak-anak kakaknya yang mengasuh dia gitu. Nah itulah gitu. Jadi sejenis susu yang kalau bisa jangan kita pakai gitu. Karena itu apabila kita melanggar pantangannya, itu akan hambar. Dan saya dengar-dengar Tante Ceria ini melanggar pantangan dari susu itu. Dia memakan labu siam. Jadi pantangan-pantangan dari susu ini ya, kita tidak boleh makan labu siam. Pantang sekali kita makan labu siam. Susu itu akan hambar dan kita akan mengulang kembali ritual memasang susu apabila kita memakan labu siam. Yang kedua, jangan memakan pisang emas. Itu bahaya. Pisang emas ini kalau kita makan dan kita menggunakan susu kita akan hambar. Akan hilang susu kita dengan sendirinya. Jadi kita tidak boleh makan pisang emas. Dan juga kita tidak boleh makan ikan emas. Tidak boleh. Banyak sekali pantangan-pantangan dari orang yang menggunakan susu itu sendiri. Jadi mungkin enaknya dia kelihatan cantik, kelihatan orang melihatnya terpesona, tapi ya itu pantang-pantangannya banyak. Apabila kita melanggarnya, maka susu itu akan hambar dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang terjadi dengan Tante Ceria, sehingga dia ditinggalkan oleh suaminya. Jadi seperti itu. Dan ini kisah pada saat saya masih berumur sekitar 8 tahun, tetangga saya sendiri. Saya baru ingat sekarang dan saya menuangkannya ke dalam cerita. Ketika saya menelpon teman saya yang masih ada di sana, Tante Ceria udah bertobat dan udah kembali ke jalan yang benar. Itulah cerita saya pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.